Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Lukisan Sang Pemangsa Jiwa. Di sudut kota yang begitu luas, ada sebuah galeri seni yang terkenal dengan koleksi antiknya. Salah satu karya yang paling mencuri perhatian adalah sebuah lukisan besar berjudul Sang Pemangsa Jiwa. Lukisan itu menggambarkan sosok manusia dengan wajah samar dan mata hitam legam, berdiri di tengah kabut gelap. Konon lukisan itu ditemukan di rumah seorang pelukis yang bunuh diri secara misterius. Yuda, seorang kolektor seni muda, tertarik pada lukisan itu saat melihatnya di galeri. Ia merasa seperti ada daya tarik yang tak bisa dijelaskan, seolah ada sosok dalam lukisan itu memanggilnya. Tanpa ragu, ia membeli lukisan itu dan membawanya pulang ke apartemennya. Malam pertama. Setelah lukisan itu dipasang di ruang tamu, Yuda mulai merasakan hal aneh. Saat ia duduk membaca buku, ia merasa ada yang mengamatinya. Ketika menoleh, matanya bertemu dengan sosok dalam lukisan. Mata hitamnya tampak lebih tajam, seolah-olah sedang memandang langsung ke arahnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan pergi tidur. Namun mimpi buruk menghantuinya sepanjang malam. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya terjebak dalam kabut yang gelap, dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam yang menyeramkan. Di tengah kabut itu, sosok dalam lukisan muncul, melangkah mendekatinya sambil berbisik, "Jiwamu milikku." Ketika terbangun, Yuda merasa tubuhnya lemas, seolah energinya terkuras. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk belaka. Namun setiap malam, mimpi yang sama terus berulang, semakin nyata dan semakin mengerikan. Suatu hari seorang teman Yuda, Bian, datang berkunjung. Saat melihat lukisan itu, Bian merasa ngeri dan berkata, "Kau harus menyingkirkan lukisan ini. Aku pernah membaca tentang lukisan semacam ini. Mereka menyebutnya lukisan Sang Pemangsa Jiwa. Setiap ada orang yang memandang lukisan itu terlalu lama, lukisan itu mencuri sebagian dari jiwa mereka." Namun Yuda tidak percaya. Ia merasa semakin terobsesi dengan lukisan itu. Tanpa sadar, ia sering duduk di depan lukisan selama berjam-jam. Tatapannya terpaku pada sosok di dalamnya. Setiap kali ia melihat lebih lama, sosok itu tampak bergerak sedikit. Kabut di sekitar tubuhnya semakin meluas, dan wajah samar itu mulai tampak lebih jelas. Hingga suatu malam, Bian menerima panggilan telepon dari Yuda yang terdengar panik. Lukisan itu, dia keluar dari bingkai. Suara Yuda terdengar putus-putus sebelum terputus sepenuhnya. Bian segera pergi ke apartemen Yuda. Namun ketika ia sampai, apartemen itu sudah kosong. Lukisan itu masih tergantung di dinding, tapi ada yang berbeda. Sosok di dalamnya kini lebih jelas. Wajahnya menyerupai Yuda, matanya penuh ketakutan, seolah terperangkap di dalamnya. Sejak itu, lukisan Sang Pemangsa Jiwa kembali menjadi bagian dari galeri seni, dengan reputasi sebagai karya berhantu. Konon setiap pemilik baru yang membawa lukisan itu ke rumah akan kehilangan diri mereka, menjadi bagian dari karya yang mengerikan itu. Sosok dalam lukisan terus bertambah, menunggu jiwa baru untuk ditelan. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe.